Assalamualaikum. Hai semua. Kali ini Ambu membuat kue sus dengan filling fla coklat. Kuenya lembut, kopong tapi tidak kempes. Dan ini kue dan flanya dibuat 1 hari sebelumnya, disimpan di kulkas, baru diisikan sekarang. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuatnya, yang pertama ada tepung terigu yang berfungsi sebagai struktur kue. Ada beberapa resep yang memilih menggunakan tepung terigu protein tinggi, ada juga yang protein sedang atau yang dimix keduanya. Nah, ini tergantung selera. Jika ingin kue sus yang volumenya lebih besar dan kokoh, kita gunakan tepung terigu yang proteinnya tinggi. Kemudian ada margarin atau boleh diganti dengan butter. Jika ingin aroma rasa yang lebih enak, kita pilih butter, tetapi harganya agak lebih mahal. Kemudian ada air, tapi ada beberapa resep juga yang menggunakan susu. Nah, kalau menggunakan susu nanti tekstur si susnya akan jauh lebih lembut atau lembek. Kemudian ada telur, kita pilih telur yang masih bagus, terlihat dari kuning telurnya yang masih utuh. Kemudian jika telurnya disimpan di kulkas, kita diamkan dulu sampai mencapai suhu ruangan. Selanjutnya ada garam sebagai penambah rasa. Lalu ada baking powder yang berfungsi sebagai pengembang, tapi ini bisa di skip, kita bisa hanya mengandalkan telur saja sebagai pengembang. Cara membuatnya, yang pertama kita masukkan dulu air, kemudian garam, lalu ada margarin. Nah, ketiga bahan ini akan kita panaskan dulu sampai mendidih. Nah, ternyata penggunaan panci pun bisa berpengaruh. Jadi kalau misalnya kita mau memanaskan adonan ini, kita gunakan panci yang tinggi seperti ini. Jadi jangan memilih yang lebar seperti pen kayak gitu. Nah, itu akan berpengaruh terhadap penguapan. Jadi nanti akan berpengaruh pada banyak telur yang kita gunakan. Biasanya kalau kita menggunakan pan yang lebar, yang seperti buat menggoreng itu, nah penguapannya akan lebih banyak, nanti jumlah telurnya juga akan lebih banyak. Walaupun ini tidak terlalu signifikan juga perubahannya. Kita panaskan sampai mendidih dan sampai margarinnya larut di dalam air, sehingga nanti ini akan memudahkan margarinnya tercampur rata di dalam adonan. Kalau sudah mendidih seperti ini, kita kecilkan apinya, lalu kita masukkan tepung terigunya. Kita akan aduk cepat. Nah, lebih baik kita menggunakan spatula kayu pengaduknya agar lebih mudah. Aduk cepat adonan agar adonannya tidak menggumpal. Jadi kalau misalnya kurang cepat, biasanya si adonannya ini akan menggumpal. Dan jangan sampai adonan ini juga terlalu matang, sehingga si minyak-minyak dari margarinnya itu keluar. Jadi diusahakan jangan sampai seperti itu. Kita aduk sampai tepung terigunya matang seperti ini, tandanya si adonan tidak lengket lagi pada panci. Kalau sudah dirasa cukup seperti ini, lalu kita akan matikan api kompornya dan kita diamkan sampai dingin atau agak hangat. Nah, jangan pernah sekali-kali memasukkan telur ketika adonannya masih panas. Kenapa? Karena ini akan mengakibatkan si kuning telurnya akan matang. Kalau ini terjadi, daya pengembang si telur ini tidak akan berfungsi, sehingga nanti kuenya tidak akan mengembang dengan maksimal. Kalau sudah dingin, kita masukkan telur satu persatu, jangan disekaligus-kan. Ini untuk menjaga konsistensi adonan. Selain itu, kita masukkan juga baking powdernya. Kita aduk rata adonan sampai mencapai konsistensi yang seperti ini. Tidak terlalu encer, juga tidak terlalu keras.
Sebelum kita mencetak adonan, kita siapkan dulu loyang, kita olesi tipis-tipis dengan margarin, jangan terlalu tebal dan tidak usah menggunakan tepung juga ya. Lalu kita akan masukkan adonan ke dalam plastik segitiga seperti ini. Nah, lalu kita akan gunakan spuit seperti ini. Selanjutnya kita akan mencetak adonan. Ingat, kue sus ini akan mengembang kira-kira 3 kali lebih besar. Jadi ketika kita mencetak adonan, beri jarak agar nanti ketika si kue susnya mengembang tidak saling berdempetan. Nah, ini dia bagian yang paling sulit adalah kita memanggang adonan. Apalagi ketika kita menggunakan oven tangkring seperti ini. Nah, ini kita harus pastikan dulu sebelum dimasukkan adonan, ovennya sudah panas. Awalnya kita panggang dengan suhu yang panas. Di sini Ambu pakai api yang sedang. Lalu kalau misalnya sudah terangkat seperti ini, sudah mengembang, turunkan apinya menjadi api yang kecil. Karena kalau masih api besar nanti cenderung akan gosong. Karena kalau oven tangkring seperti ini, panasnya tidak stabil dan tidak merata ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Keluarkan adonan jika sudah benar-benar matang dan sudah kering. Jika belum, biasanya akan kempes kembali kuenya. Jika kuenya sudah dingin, baru kita bisa masukkan flanya. Kalau masih panas, nanti flanya bisa mencair. Nah, ini kalau tidak ingin digunakan hari ini, bisa disimpan di kulkas dalam wadah yang tertutup. Baiklah, sekarang kita akan membuat flanya. Sediakan 2 kuning telur, kemudian ada gula pasir. Nanti untuk resep yang lengkapnya silahkan dicek di deskripsi ya. Nah, ini kuning telur dengan gulanya kita kocok sampai si kuning telur dan gulanya ini berubah warnanya menjadi agak sedikit putih. Seperti ini, agak putih. Kita kocok terus sampai gulanya halus. Lalu kalau sudah halus, kita akan masukkan tepung terigu. Kita ayak dulu agar si tekstur tepungnya halus. Kemudian kita masukkan juga tepung maizena, sama kita ayak juga agar halus. Lalu kita akan aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Kemudian kita panaskan susu. Nah, ini kita panaskan sampai susunya agak mendidih kecil atau simmer ya. Jadi jangan terlalu mendidih banget, jangan terlalu panas. Seperti ini. Jika sudah mendidih kecil, kita masukkan susunya ke dalam adonan kuning telur, gula, dan tepung yang tadi. Lalu kita aduk-aduk lagi seperti ini. Jangan terlalu panas susunya, nanti adonannya akan menggumpal. Nah, kalau sudah, kita akan masukkan kembali ke dalam panci adonan yang tadi. Lalu kita akan panaskan seperti ini. Dan kita akan masukkan coklat.
Kita aduk cepat agar tidak menggumpal. Nah, kalau sudah seperti ini, kita matikan apinya. Kita gunakan api yang sangat kecil. Kita tambahkan margarin ke dalam flanya. Kita aduk-aduk kembali sampai merata. Kalau sudah matang seperti ini, bisa kita simpan di dalam wadah, dan ini penyimpanannya bisa dengan menggunakan ditutup dengan plastik wrap yang menyentuh permukaan flanya. Nah, ini adalah kue sus yang sudah matang. Ini yang sudah disimpan di kulkas selama 1 hari. Nah, kita akan potong seperti ini. Perhatikan, ini bagian tengahnya kopong atau berongga. Nah, rongga inilah yang akan kita isi dengan menggunakan fla coklat. Agar memudahkan, flanya juga kita masukkan ke dalam plastik segitiga, lalu kita akan isi rongga pada kue sus seperti ini. Kalau suka bisa ditaburi dengan coklat bubuk atau susu bubuk yang coklat. Nah, ini dia kue susnya sudah dapat kita nikmati. Terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.